Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melnis Ardika Putri Halawa, NPM 18101013 mata kuliah Hukum Acara Perdata kelas A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi-materi hukum acara perdata yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang mana video ini saya buat sebagai tugas untuk pengganti UTS yang telah Bapak perintahkan. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang untuk bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan bagaimana berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata tersebut. Selanjutnya itu ada dasar-dasar pengaturan hukum acara perdata. Yang pertama itu ada HIR. HIR itu sendiri yaitu pengaturan untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua itu ada RBG. RBG itu sendiri pengaturan untuk di luar daerah Jawa dan Madura. Yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang memuat yang berkenaan dengan kekuasaan. Selanjutnya itu ada azas-azas hukum acara perdata. Yang pertama itu ada azas actor sequitur forum rei, yaitu gugatan yang diajukan ke pengadilan itu meliputi yurisdiksinya harus meliputi tempat tinggal si tergugat. Yang kedua itu ada azas hakim bersifat pasif atau menunggu. Maksudnya yaitu inisiatif gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Yang ketiga itu ada azas pengadilan dibuka untuk umum. Yang keempat itu ada azas edi et altera partem, yaitu azas yang mendengarkan dari kedua belah pihak. Yang kelima itu ada azas unus testis nullus testis, yaitu berarti satu saksi bukanlah saksi. Yang keenam itu ada azas peradilan cepat dan biaya ringan. Selanjutnya itu ada tentang pengadilan. Yang pertama itu ada macam-macam pengadilan. Yang pertama ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan yang keempat itu ada pengadilan militer. Selanjutnya itu ada kewenangan pengadilan. Yang pertama itu adalah kekuasaan kehakiman atribusi, yakni kewenangan yang bersifat mutlak dan absolut. Contoh yang pertama itu ada kewenangan absolut antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Yang kedua itu ada kewenangan mutlak PT adalah pemeriksaan ulang perkara sepanjang dimintakan banding. Kewenangan yang kedua itu ada kekuasaan kehakiman distribusi, yakni kewenangan pengadilan untuk menentukan kemana suatu gugatan akan diajukan sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari si tergugat. Materi selanjutnya itu ada kedudukan pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri itu berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Yang kedua itu pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga itu Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota suatu negara. Apa itu penggugat dan apa itu tergugat? Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan tergugat adalah pihak yang digugat. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri ada antara orang dengan orang badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Selanjutnya itu hadirnya pihak ketiga ke dalam suatu perkara. Yang pertama itu ada interventi, yaitu masuknya seseorang ke dalam suatu perkara atas kehendaknya sendiri untuk mencampuri perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di pengadilan. Yang kedua itu ada freefaring, yaitu ditariknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang berlangsung oleh pihak yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada wali atau pengampu. Wali atau pengampu dalam hal ini berperan sebagai yang memiliki kepentingan untuk berada di bawah perwalian atau pengampuan. Selanjutnya itu ada sifat pelimpahan surat kuasa. Yang pertama itu ada surat kuasa yang bersifat umum, yaitu yang dipakai untuk segala jenis perbuatan tanpa menyebutkan secara terperinci objek dari perkara tersebut. Yang kedua itu ada surat kuasa khusus yang mana dirumuskan untuk
perbuatan-perbuatan tertentu di pengadilan. Materi yang terakhir itu ada tentang gugatan. Gugatan itu harus diajukan oleh orang yang berkepentingan. Yang kedua, tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan kebenarannya pada saat proses persidangan berlangsung. Gugatan itu meliputi antara lain identitas para pihak, yang mana meliputi dari nama, alamat, dan pekerjaan. Yang kedua itu ada fundamental petendi, dan yang ketiga itu ada petitum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.